Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita, dan kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Pada kesempatan kali ini tema tausiah singkat kita adalah mensyukuri nikmat iman. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling populer dari ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah puasa yang sering kita baca ataupun yang sering kita dengar adalah harapan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini adalah terbentuknya pribadi yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun kalau kita melanjutkan di ayat-ayat berikutnya, ada lagi harapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Yang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ketika menutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apakah sekarang kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin lisan kita akan menjawab, "Ya, saya bersyukur. Setiap kali kenikmatan datang kepada saya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah bersyukur ya Allah." Walaupun kemudian kita mengatakan kita sudah bersyukur, ternyata di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan menyebutkan segala bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kemudian setelah menyebutkan karunia itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Bersyukur iya, tapi Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali, masih sedikit sekali kamu bersyukur. Dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sangat sedikit di antara nikmat-nikmat itu yang kita syukuri. Nah, pertanyaannya mengapa di surah Al-Baqarah 185 ini Allah membuka dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dilanjutkan dengan rukhsah atau keringanan-keringanan bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa, apakah itu sakit maupun melakukan perjalanan, tapi di ujungnya la'allakum tashkurun. Nah, bisa jadi ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi kenikmatan itu abai, lupa kita syukuri, yaitu kenikmatan iman. Kita mungkin baru merasakan kenikmatan itu ada pada diri kita mungkin ketika kita buka rekening kita, kita masukkan kartu ATM kita dan tiba-tiba datang uang begitu banyak.
Kita mungkin merasakan sebuah kenikmatan kalau kemudian diberitahukan oleh atasan kita di kantor bahwa kita akan mendapatkan promosi, kenaikan jabatan, penambahan gaji, dan lain sebagainya. Tapi ada satu kenikmatan yang kita lupa mensyukurinya, yaitu kenikmatan iman. Bahkan bisa jadi bukan karena lupa, tapi mungkin banyak di antara kita tidak merasakan bahwa iman itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit di antara kita mungkin abai, bahwa ketika Allah memilih kita di antara sekian banyak manusia yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, kita adalah satu di antara sekian banyak orang yang Allah berikan kenikmatan iman. Kita lahir dari rahim ibu kita sudah Islam. Sementara ada banyak orang-orang di luar sana, mereka itu lahir besar di keluarga yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kepada kita kenikmatan iman. Tapi masih banyak di antara kita mungkin tidak menyangka bahwa itu adalah kenikmatan. Itu masalahnya. Sehingga ketika kita tidak merasakan itu kenikmatan, maka kita pun tidak mensyukuri kenikmatan iman itu. Nah, mengapa? Karena kita tidak tahu betapa mahalnya iman itu. Kita tidak pernah merasakan betapa mahalnya iman itu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mencari tahu seberapa besar nilai dari kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak pernah tahu, maka kita tidak akan pernah menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan lebih berharga daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa makanan, minuman, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena ada banyak orang pada hari ini dia kaya, banyak uang, dia sehat, dia bisa berpergian kemana, kesana kemari, tapi ternyata tidak ada iman sama sekali pada dirinya. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Maka tidak ada gunanya hidup bagi dia. Bahkan kematian lebih baik baginya. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lakukan, sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, Allah tidak akan menilainya. Bahkan dalam kalimat yang hiperbolis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu kalaupun dia menginfakkan, menyumbangkan uang yang dia miliki, harta yang dia miliki, yang volumenya kata Allah Subhanahu wa taala seperti emas yang memenuhi bumi, Allah tidak akan terima. Mana ada orang yang berinfak emas sepenuh bumi dan langit? Nggak ada emas sebenarnya itu. Tapi Allah menggunakan kalimat seperti itu. Kalaupun ada orang yang memiliki harta sebanyak itu dan dia infakkan, dia sedekahkan, dia sumbangkan, tapi dia tidak pernah mengakui Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terima. Nggak ada guna kalau seorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu, mencari tahu kesana kemari untuk mengetahui berharganya iman ini bagi kita. Ilustrasi sederhana seperti seorang anak yang mungkin baru berusia 5 bulan. Kita berikan kepadanya uang 100.000 selembar, uang 50.000 selembar, uang 20.000 selembar, 10.000, 5.000, 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Apa yang dia ketahui? Yang dia ketahui itu hanya selembar uang. Ketika kita memberikan kepadanya uang 100.000, dia pergi ke warung, dia serahkan, dia nggak pernah tahu bahwa uangnya begitu besar, begitu berharga. Sama saja sama dia. Mau itu kelipatan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, sampai dengan 100.000 rupiah, dia tidak pernah tahu. Bahkan mungkin dia lebih suka menerima uang yang berlembar-lembar, 10 lembar, tapi nominalnya 1.000 saja. Tapi dia tidak mau mendapatkan uang hanya selembar, tapi nominalnya 100.000. Kenapa dia tidak mau? Karena dia tidak mengetahui bahwa nilai uang 100.000 itu jauh lebih berharga daripada uang lembaran 1.000 walaupun jumlahnya 1.000 lembar. Begitu juga kita dengan iman ini. Pernahkah kita mencari tahu betapa besar iman ini berharga bagi kita? Nah, dalam waktu yang singkat ini mari kita melihat yang pertama. Ketika kita mengetahui bahwa iman itu berharga, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Setiap ada cobaan yang menimpa kita, kita bisa bersabar. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa antara syukur dan sabar itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bersyukur adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar adalah orang yang bersyukur. Kenapa orang yang mensyukuri nikmat iman ini bisa melalui ujian yang begitu berat di dunia ini?
Karena dia masih merasa bahwa yang Allah berikan kepada saya berupa kenikmatan iman jauh lebih berharga daripada apa yang Allah ambil dari diri saya. Makanya pernah suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku sakit." Sakitnya begitu parah. Tapi dia masih bisa mengatakan, "Wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia dalam kondisi sakit. Bahkan ketika istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, "Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu?" Apa dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? "Sesungguhnya 70 tahun lebih aku merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Baru 17 tahun saja aku sakit. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, terburu-buru meminta agar Allah menyembuhkan penyakitku." Nah, ketika kita merasakan iman ini begitu berharga, ketika ada yang hilang yang Allah ambil dari diri kita, maka kita bisa bersabar. Kenapa? Yang Allah ambil tidak ada nilainya sedikit pun dibandingkan dengan nilai iman. Sebagai ilustrasi sederhana, ketika kita pada hari punya dompet, di dalam dompet kita itu ada uang 10 juta katakanlah, lembaran-lembaran 100 ribu sekian lembar. Nah, di antara uang ratusan ribu tadi itu ada terselip uang 1000 rupiah, sekitar 10 lembar, jadi 10 ribu cuma. Dan kemudian pada suatu ketika dompet kita tertinggal di masjid. Ketika sampai ke rumah kita baru sadar bahwa dompet kita tertinggal di masjid. Bersegera kita ambil, dan kemudian ketika kita buka dompet kita lihat apakah ada hilang. Ternyata yang hilang cuma lembaran 1000. Cuma 10.000 uang kita hilang. Pertanyaannya, bisa nggak kita bersabar ketika kehilangan uang 10.000? Sangat bisa. Kenapa? Karena yang tinggal jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang hilang. Begitulah ilustrasi sederhananya. Ketika kita merasakan bahwa kenikmatan iman itu jauh lebih berharga, sangat berharga, paling berharga, kalaupun nanti Allah mengambil sesuatu pada diri kita, kita bisa bersabar. Karena apa? Yang paling berharga tinggal pada diri kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sahabat, mereka begitu menikmati kenikmatan iman ini. Walaupun ketika mereka masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus meninggalkan begitu banyak kenikmatan dunia. Sebut saja Salman Al-Farisi. Salman ini, dia dilahirkan dari keluarga elit, tokoh agama Zoroaster. Bapaknya itu tokoh agama Majusi. Yang namanya tokoh agama di negeri Persia itu kaya raya, dihormati. Apa yang tidak ada pada dirinya. Dan sedikit lagi Salman ini akan menggantikan ayahnya menjadi tokoh berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Hati Salman bergejolak. Tidak rela dirinya itu menyembah api disembah, padahal dia menjaga api supaya tidak mati. Kenapa saya harus menyembah sesuatu yang harus saya jaga supaya tidak mati? Apa yang terjadi kemudian? Dia rela meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya yang begitu mewah, meninggalkan masa depannya mungkin yang begitu cerah. Apa yang terjadi pada Salman? Dia harus berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Sampai kemudian pendeta yang terakhir mengatakan kepadanya, "Pergilah engkau ke sebuah negeri bernama negeri Hijaz. Dan di sana ada seorang laki-laki yang dia adalah penutup para nabi." Begitu senangnya Salman akan menemui sosok laki-laki itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di tengah jalan dia harus dirampok. Habis hartanya. Bahkan kemudian dia ditangkap dan dijadikan budak. Diperjualbelikan. Anak bangsawan akhirnya menjadi budak. Akhirnya dia dibeli oleh salah satu kabilah Yahudi di Madinah dalam keadaan menjadi budak. Dan disitulah kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia menjadi budak, miskin, papa. Tapi ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, inilah yang aku cari, inilah yang paling berharga pada diriku. Pertanyaannya, apakah setelah memeluk Islam Salman menjadi orang kaya? Tidak pernah menjadi orang kaya lagi. Bahkan diriwayatkan Salman Al-Farisi ini terbiasa menghabiskan hari-harinya dengan hanya 3 dirham. 1 dirham dia pakai untuk modal. Salman memiliki keterampilan membuat anyaman seperti keranjang dan lain sebagainya. Modalnya 1 dirham. Dia jual keranjang itu dengan harga 3 dirham. 3 dirham itu dia pakai yang pertama 1 dirham untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dirham yang kedua dia pakai untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dirham yang ketiga dia pakai untuk modal membuat keranjang esok hari. Terus seperti itu sampai dia mati. Tidak ada harta. Lihatlah bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemimpin suku Ghifar. Pemimpin, tokoh suku Ghifar. Disegani, ditakuti. Tapi ketika dia masuk Islam,
Tidak ada sedikit pun harta yang ditinggalkan ketika dia meninggal dunia. Kecewakah mereka? Putus asakah mereka? Marahkah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena mereka sudah menyadari begitu besar nilai iman yang sampai kepada mereka. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an. Ketika selesai perang Uhud, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para sahabat, kalau di antara kalian bertemu dengan Sa'ad, maka yang pertama, sampaikan kepadaku salam. Sampaikan kepadanya salamku. Dan kemudian tanya kepadanya bagaimana kondisimu sekarang. Dan kemudian berangkatlah Zaid bin Thabit mencari di antara begitu banyak jenazah yang ada di medan Uhud. Sampailah dia bertemu dengan Sa'ad bin Rabi. Yang Zaid bin Thabit mengatakan pada saat itu, aku melihat pada tubuh Sa'ad bin Rabi terdapat 70 luka pedang, sayatan pedang, tombak, dan kemudian anak panah 70. Dan dalam keadaan tersengal-sengal akan menjemput maut. Dan kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, ya Sa'ad, ya Sa'ad, Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu. Dan kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana kabarmu sekarang? Dan kemudian Sa'ad menjawab kepada Rasulullah SAW, Waalaikumsalam. Dan sampaikanlah kepada Rasulullah bahwa sekarang aku mencium bau surga. Aku mencium bau surga. Dan katakan kepada Rasulullah, jazakallah khairan katsira. Terima kasihku kepada Rasulullah SAW atas nikmat yang aku dapatkan pada hari ini. Andai saja Rasulullah SAW tidak bertemu denganku, tidak menyampaikan berita iman kepadaku, maka pastilah aku akan mengakhiri hidupku dalam keadaan menzalimi diriku, dan aku akan merasakan bagaimana siksa api neraka. Begitulah para sahabat. Sehingga mereka tidak peduli seberapa keras masalah hidup mereka. Mereka tidak peduli seberapa ganasnya permasalahan hidup mereka, selama iman itu bersemayam di hati mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab wala azab. Level yang paling tinggi, masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa azab. Tapi kalaupun kemudian kita harus mempertanggungjawabkan dosa kita di neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah bisa membuka pintu neraka. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka sedikit pun. Pertanyaannya, ketika kita berada dalam neraka, apa yang bisa membuka kembali pintu neraka itu? Tak lain adalah iman. Disitulah kita merasakan betapa bernilainya iman itu. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat, carilah di dalam neraka itu penghuni-penghuninya yang di dalam hatinya itu bersemayam iman, walaupun iman itu sebesar biji zarrah. Tidak banyak, sedikit saja, sebesar biji zarrah. Kalau ada iman itu pada hati mereka walaupun sebesar biji sawi, keluarkan dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada hari itu yang bisa membukakan pintu neraka kembali kecuali iman saja. Nah, pada saat itulah kita menyadari bahwa iman itu begitu berharga, melebihi berharganya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam surah Yunus ayat ke-58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah engkau itu berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena apa yang kau miliki berupa iman itu jauh lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dimiliki oleh orang kafir. Walaupun orang kafir yang kamu lihat pada saat itu memiliki emas, perak dan lain sebagainya. Tapi apa yang Allah berikan kepadamu itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang mereka miliki. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.